Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biar Tuhan Yesus tolong urapi kami semua, biar anak-anak sekolah minggu yang sempat mendengarkan cerita ini, Tuhan tolong supaya berikan konsentrasi penuh sehingga mereka boleh mendengarkan cerita ini dan mereka boleh memahami dan mereka boleh mengerti cerita dari firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, saat ini kita semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau kemarin kan kita semua sudah merayakan hari kematian Tuhan Yesus, ya kan? Dia mati, dia disalib, dia mati. Lalu pada hari ketiga dia bangkit, ya. Dia bangkit, dia hidup, sehingga kita anak-anak semua memperoleh hidup yang kekal. Oke. Nah, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa tante kita, dosa mama papa, menebus dosa adik-adik semuanya, ya. Nah, waktu Tuhan Yesus disalib, ada perkataan Tuhan Yesus, ada 7. Berapa? Ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Tetapi Tante Vita hanya mau sampaikan satu saja, yang pertama. Nanti berikut-berikut baru Tante Vita sampaikan lagi perkataan-perkataan yang lain. Satu perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Ya, adik-adik bisa temukan di situ. Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang di situ adik-adik bisa lihat ayat yang ke-34, ya. Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Di situ waktu Yesus disalib ada 7 perkataannya. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang, ayat ke-34 Lukas 23 berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, Tuhan Yesus itu disalib, ya, disalib, ya. Orang-orang menyalibkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus waktu di kayu salib, dia berdoa untuk orang-orang yang sudah menyakiti dia, yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus, yang sudah memaku tangan Tuhan Yesus, memberikan mahkota duri di kepalanya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang, pada Bapa di surga, "Bapa, ampunilah mereka yang sudah menyalibkan saya. Ampunilah mereka yang sudah jahat sama saya. Ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu, tidak mengerti apa yang mereka sudah perbuat." Nah, adik-adik tahu, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Dia mengasihi seisi dunia ini. Dia mengasihi adik-adik dan Tante Vita dan kita semua, ya. Makanya dia mau mati, ya. Dia mau korbankan dirinya supaya kita semua diselamatkan. Ya, satu hal yang sangat luar biasa, ya, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua, supaya kita harus belajar mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, ya kan? Seperti Tuhan Yesus memberikan contoh. Bayangkan, sudah jahat sama Tuhan Yesus, ya, sudah menyalibkan Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus, sudah memaku tangan Tuhan Yesus, menombak lambung Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus masih bilang kepada Bapaknya, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu." Itu yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus, ya. Ketika ada teman-teman kita menyakiti kita, membuat kita sering menangis, mungkin teman-teman kita sudah mempermalukan kita, mengejek-mengejek kita, mengolok-olok kita, ya kan? Kita harus belajar mengampuni mereka, ya. Kalau kita tidak mengampuni mereka, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Nah, sore hari ini kita ingin mengajarkan kepada adik-adik bagaimana seharusnya kita mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, ya kan? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan. Misalnya teman-teman di sekolah suka ganggu-ganggu kita, terus di rumah waktu kita bermain menghina kita, mengejek kita, "Ih, kamu begini, kamu jelek, kamu hitam, kamu rambut keriting, kamu begini begitu." Kira-kira kalau adik-adik dibikin begitu, sedih tidak? Sedih. Tentunya adik-adik bilang, "Oh, mama, saya dihina, mama. Saya
dibilang hitam, jelek. Tetapi ingat, Tuhan Yesus bilang harus mengampuni dan memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Karena Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus saja waktu disalib dia bilang apa? Ampunilah mereka. Berarti Tuhan Yesus mengasihi, tetap mengasihi walaupun mereka sudah jahat, walaupun mereka sudah menyakiti Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus masih bisa bilang ampuni mereka. Kita pun harus seperti itu adik-adik ya. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Nah, ini bukan cuma untuk adik-adik semua, bagi mama, papa yang mungkin dikecewakan, mungkin guru-guru sekolah minggu, kakak adik kita, siapapun yang kita mungkin sudah dikecewakan, disakiti, tapi kita mau belajar dari perkataan Tuhan Yesus waktu di kayu salib ini. Ampunilah mereka. Maka kalau kita bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita ya, yang sudah bikin jengkel kita, yang sudah menghina kita ya, yang sudah menghina mungkin orang tua kita, dihina dan lain sebagainya, tapi waktu kita bisa bilang, Bapa ampuni mereka, saya memaafkan mereka, saya mengasihi mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus saling mengasihi, saling mengampuni ya, mengasihi, mengampuni. Maka Tuhan Yesus juga mengasihi kita, karena Tuhan Yesus menebus kita itu karena dia mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, dia tidak mengampuni dosa-dosa kita, dia tidak mau mati untuk kita. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kalau Yesus sudah mati, dia sudah bangkit, lalu dia naik ke surga. Nanti dia naik ke surga, dia menyediakan tempat buat kita semua yang setia ibadah sekolah minggu, yang setia baca firman, yang setia menghafal ayat hafalan, yang setia berdoa. Maka kita sebentar akan pulang ke surga, dan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita semua. Oke, nah puji Tuhan adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-34. Di situ perkataan Tuhan Yesus, ada 7 perkataan Tuhan Yesus, tapi saat ini Tante Vita hanya bisa menyampaikan 1 dulu. Nanti berikut Tante Vita akan sampaikan lagi perkataan-perkataan yang lainnya. Perkataan Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Berarti dia mengajarkan adik-adik semua, Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah berbuat jahat kepada kita. Waktu kita mengampuni mereka, maka Bapa juga di surga mengampuni kesalahan kita. Dan kalau kita setia, menjadi anak-anak yang setia, mengampuni, bahkan setia seperti yang kita bilang tadi, maka kita sudah punya tempat di surga yang Tuhan Yesus sudah sediakan ketika dia kembali ke surga, naik ke surga. Puji Tuhan, pada hari ini demikian firman Tuhan. Jangan lupa cerita firman Tuhan terdapat dalam Lukas pasal yang ke-23. Adik-adik bisa baca di situ ya. Lukas pasal yang ke-23. Kalau adik-adik pengen baca seluruhnya, Lukas pasal yang ke-23 di situ ya. Adik-adik bisa mulai dari ayat yang adik-adik bisa lihat ya, ayat yang ke-33 dan seterusnya. Tapi yang poin pentingnya di situ tadi di dalam ayat yang ke-34. Ya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di mana saja berada saat ini yang sempat mendengarkan cerita firman Tuhan yang singkat pada sore hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu pada saat ini. Kau sudah mengajarkan kepada kami lewat cerita firman Tuhan ketika Engkau disalib. Kau berkata, ampunilah mereka. Dan Kau mengajarkan kepada kami supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kami bisa memaafkan, mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hati kami, mengecewakan kami, membuat kami sakit hati dan terluka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu, bahkan kami semua yang sempat mendengarkan cerita pada saat ini. Berkati biar firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini tertanam di hati kami, dan kami boleh Tuhan mengerti, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu memberikan kasih kepada sesama kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus.